Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kembali lagi kita pada pembahasan tentang fi'il mudhari'. Kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-8, wazan tafa'ala. Wazan tafa'ala, fi'il mudhari'nya adalah yatafa'alu. Wazan yatafa'alu memiliki perubahan sebanyak 14 kali, dan setiap perubahan yang terjadi pada wazan yatafa'alu terdapat ad-dhamir munfasil yang dia berfungsi sebagai subjek pada kalimat tersebut. Untuk itu, marilah kita perhatikan dan kita simak perubahan demi perubahan yang terjadi pada wazan yatafa'alu. Yang pertama, yatafa'alu. Di dalam kata yatafa'alu terdapat dhamir huwa. Yang kedua, yatafa'alani. Di dalamnya terdapat dhamir huma. Yang ketiga, yatafa'aluna. Di dalamnya terdapat dhamir hum. Yang keempat, tatafa'alu. Di dalamnya terdapat dhamir hiya. Yang kelima, tatafa'alani. Di dalamnya terdapat dhamir huma. Yang keenam, yatafa'alna. Di dalamnya terdapat dhamir hunna. Yang ketujuh, tatafa'alu. Di dalamnya terdapat dhamir anta. Yang kedelapan, tatafa'alani. Di dalamnya terdapat dhamir antuma. Yang kesembilan, tatafa'aluna. Di dalamnya terdapat dhamir antum. Yang ke-10, tatafa'alina. Di dalamnya terdapat dhamir anti. Yang ke-11, tatafa'alani. Di dalamnya terdapat dhamir antuma. Yang ke-12, tatafa'alna. Di dalamnya terdapat dhamir antunna. Yang ke-13, atafa'alu. Di dalamnya terdapat dhamir ana. Dan yang terakhir, natafa'alu. Di dalamnya terdapat dhamir nahnu. Nah, itulah dia perubahan-perubahan yang terjadi pada wazan yatafa'alu. Adapun contoh dari wazan yatafa'alu bisa kita lihat di surat Al-Mu'minun ayat 101. Untuk itu, marilah kita perhatikan contoh wazan yatafa'alu yang ada di surat Al-Mu'minun ayat 101. Untuk itu, mari kita buka dan kita perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 101. Saya akan bacakan dan kalian bisa menyimaknya di rumah masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza nufikha fis-sur, ya. Maka apabila telah ditiup terompet sangkakala. Ya. Fala ansaba bainahum yauma idzin. Maka tidaklah ada tali persaudaraan, tali nasab di antara mereka pada saat itu, pada hari itu. Wala yatasa'aluna. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Di dalam ayat tersebut terdapat kata yatasa'aluna. Kata yatasa'aluna inilah contoh yang serupa dengan wazan yatafa'aluna. Wazan yatafa'aluna
merupakan perubahan yang ketiga dari kata yatafa'alu. Yatafa'alani, yatafa'aluna. Di dalamnya terdapat domir hum yang artinya mereka. Dengan begitu, di dalam kalimat yatasa'aluna juga terdapat domir hum yang artinya mereka. Mereka di sini adalah kata ganti untuk manusia. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwasannya di dalam Islam ada dua jenis persaudaraan. Yang pertama, persaudaraan dikarenakan hubungan darah. Kalau dalam ayat ini disebut dengan nasab atau tali hubungan darah. Yang kedua, hubungan persaudaraan dikarenakan iman atau akidah. Dalam Al-Quran itu disebut dengan ikhwan, ikhwah ataupun ikhwan, atau kalau untuk sebutan untuk perempuan disebut akhwat. Jadi ada dua hubungan persaudaraan. Yang pertama karena hubungan tali nasab, hubungan darah, dan yang kedua dikarenakan iman ataupun akidah yang disebut dengan ikhwan ataupun akhwat. Ya. Itu ada di surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum fattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi itulah hubungan persaudaraan di dalam Islam. Dan dari ayat itu pula kita bisa memahami bahwasannya saat hari kiamat tiba, maka hubungan tali persaudaraan nasab itu tidaklah penting lagi. Saat kita masih di dunia, hubungan tali persaudaraan karena nasab itu penting buat kita. Karena kita bisa saling membantu dan bisa saling menolong antara kita sesama saudara. Namun ketika hari kiamat itu sudah tiba, maka hubungan tali persaudaraan karena hubungan darah ini tidak lagi penting di mata Allah. Yang terpenting itu adalah iman dan amal soleh. Apabila semasa hidup kita bisa menjaga dan menjalin hubungan persaudaraan, ditambah lagi kita mampu menjaga iman kita dan juga mampu kita mempertahankan dan meningkatkan iman dan amal soleh, maka kita inilah yang termasuk orang yang beruntung nantinya pada yaumil kiamah. Ya, seperti yang dijelaskan di surat Al-Mu'minun ayat 102-nya, bisa kita lihat di bawahnya. Namun apabila kita tidak mampu menjaga, membina hubungan persaudaraan, kita tidak mampu menjaga hubungan silaturahmi, dan kita tak mampu menjaga iman dan amal soleh kita, maka kita inilah yang dimaksud orang yang merugi, yang dijelaskan Allah di ayat 103-nya. Maka bagi mereka yang merugi, jelaslah tempatnya berada di neraka jahanam. Untuk itu, marilah kita menjaga hablum minallah dan menjaga hablum minannas. Jagalah hubungan kita dengan Allah, dan jaga pula lah hubungan kita, hubungan persaudaraan kita sesama kita. Ya. Untuk itu, dari penjelasan yang saya sampaikan, apabila ada yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan, silakan untuk bertanya. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang Anda ajukan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.